Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas topik yang seru banget, yaitu uang dan perasaan. Apa hubungannya duit dan perasaan? Wah, hubungannya baik sekali itu mereka. Kebanyakan orang kalau bicara tentang financial management pribadi gitu ya, bagaimana cara ngatur duit, cara ngatur keuangan pribadi, jarang sekali membahas unsur perasaan. Rata-rata orang langsung masuknya itu ke cara menabung, cara posting, cara berinvestasi, ya kan? Gimana strateginya, ini itu. Tapi jarang sekali ngomongin unsur perasaan, padahal semua yang dilakukan oleh manusia itu dorongannya oleh apa yang dia rasakan. Perasaan itu menjadi dorongan perilaku, dorongan tindakan. Termasuk tindakan-tindakan finansial, keputusan-keputusan finansial, itu dorongannya emosional. Ada satu neuroscientist yang terkenal banget namanya Antonio Damasio. Dia pernah mengatakan lewat dari hasil risetnya, penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk emosional yang memiliki rasio. Bukan sebaliknya. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk rasional, makhluk pemikir, yang punya perasaan. Kebalik, menurut Damasio, justru manusia itu makhluk perasaan yang punya rasio. Artinya apa? Perasaan yang mendorong lebih dulu, baru rasio mencoba mencari rasionalisasinya. Biasanya gitu. Lo simple aja. Kenapa banyak ibu-ibu ya, kalau lagi banyak diskonan di mall atau di mall online gitu ya, lagi tanggal kembar diskon 50% loh, harus beli lah. Ketika ditanya kenapa kok harus, mereka mencari rasionalisasi tuh, jawaban-jawaban masuk akalnya. Ya ini tuh brandnya jarang banget diskon, wah ini tuh barangnya bagus banget, worth it banget ya, value for price-nya ini worth it banget gitu ya. Wah, mulai mencari rasionalisasi, padahal sebenarnya alasannya sesimpel apa? Saya pengen barang ini, karena kalau saya pakai barang ini, gengsi saya meningkat, saya kelihatan lebih keren. Lebih banyak alasan-alasan emosional, tapi kemudian kita mencari alasan-alasan rasionalnya. Makanya tanpa disadari, banyak keputusan dan perilaku finansial kita itu didorong oleh pola-pola perasaan dan kebutuhan-kebutuhan emosional kita. Ya. Makanya banyak orang beli barang karena gengsi, bukan karena fungsinya. Ya. Kalau cuman untuk kendaraan mobilisasi aja, mobil kenapa sih harus semahal itu gitu ya? Oh, saya cari yang nyaman dong, yang ini, yang itu. Ya oke lah, yang nyaman, yang ini, yang itu kan nggak harus yang harganya sampai beli 3 rumah gitu kan ya. Kenapa kok sampai kayak begitu? Karena ya memang gengsinya yang dibeli gitu kan. Kalau orang lagi stres banget gitu kan, banyak orang pelepasannya apa? Belanja, ya kan? Jadi bukan beli barangnya sebenarnya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pemuasan perasaannya. Banyak juga kita beli-beli barang-barang yang ternyata setelah dibeli tidak dipakai atau tidak terlalu kepake. Lah terus belinya kenapa? Karena takut, karena khawatir. Nanti kalau gini gimana? Ya udah kita beli dulu. Wah, nanti kalau kayak gini kita harus punya. Setelah beli ternyata yang dikhawatirkan nggak pernah terjadi. Barangnya nggak pernah dipakai juga gitu ya. Atau ketakutannya yang sifatnya itu takut dianggap nggak update ya, FOMO gitu kan ya. Takut dianggap tidak sukses. Jadi kita beli barang itu cuma dipakai buat setahun sekali aja kalau ketemu teman-teman tertentu gitu ya. Atau pertemuan tertentu doang gitu kan. Yang dibeli bukan barangnya, bukan fungsinya, yang dibeli adalah perasaannya. Termasuk investasi-investasi bodong kenapa berhasil, karena yang di-trigger adalah emosi greed. Ya, pengen cepat kaya dalam waktu cepat dengan jumlah yang besar. Makanya teman-teman saya selalu mengingatkan, kalau ada tawaran mendapatkan uang dengan cara yang mudah dalam waktu cepat dengan jumlah yang besar, kemungkinan besar itu pasti bohong. Karena kita tidak bisa punya tiga-tiganya sekaligus gitu. Nah, jadi bagaimana dong kita bisa mengelola perasaan supaya finansial kita juga bisa ikut upgrade gitu kan?
Kalau kita mau ngelola finansial, kelolalah dulu emosional. Caranya adalah yang pertama, belajar yang namanya delay gratification. Ada sebuah eksperimen sosial yang sangat terkenal namanya marshmallow test. Jadi anak-anak usia TK ditaruh dalam satu ruangan sendirian, lalu di depannya dikasih permen. Kalau orang Amerika tuh anak-anaknya seneng banget permen marshmallow. Dikasih permen satu, lalu dikasih tahu anak ini, kalau kamu tahan 3 menit tidak makan permen ini, nanti saya akan kasih 2 permen. Cuman 3 menit, tahan, tahan. Semua anak bilang begitu. Tapi ditinggalkan sama penelitinya, ada CCTV tersembunyi. Si anak berpikir nggak ada orang lain selain dirinya. Selama 3 menit itu diamati perilaku anak-anak itu, 75% memakan marshmallow itu kurang dari 3 menit. Hanya 25% yang tahan sampai akhir dan mendapatkan marshmallow tambahan. Padahal dia tahu bahwa kalau dia tahan 3 menit aja, dia akan dapat lebih banyak. Tapi dia nggak bisa tahan. Itu anak TK, umur 4-5 tahun. Wajar karena otaknya memang belum punya kekuatan. Jadi kalau bagian otaknya itu ada yang namanya prefrontal cortex kita manusia ini. Itu adalah bagian otak untuk berpikir, termasuk juga meregulasi perasaan, prefrontal cortex. Usia TK itu belum berkembang maksimal, makanya mereka masih kalah dengan perasaan dan keinginan mereka. Tapi kalau manusia dewasa, harusnya ini sudah matang. Tapi kok banyak manusia-manusia dewasa nggak tahan. Marshmallow-nya mungkin bukan permen, marshmallow-nya itu ya sepatu baru, apalah, ya otomotif, ya kan, gadget dan sebagainya, nggak bisa tahan. Makanya para pakar menyarankan latihan delay gratification itu apa? Latihan menunda keinginan yang muncul di dalam hati. Pengen ganti handphone padahal belum rusak, cuman karena trending gitu kan. Tahan. Nah ini saya praktekkan sudah lama sekali. Saya sudah mungkin dari sejak 20-an tahun yang lalu saya praktekkan ini. Setiap kali saya mau beli barang baru, kalau barang lama saya itu masih bisa dipakai, saya selalu belajar delay gratification. Saya tunda dulu. Minggu depan lah saya belinya. Kenapa? Kadang-kadang dalam seminggu itu keinginan kita bisa sudah memudar loh. Ya kan? Makin lama saya tundanya makin panjang. Ya, sekarang saya kalau mau beli apa-apa yang nggak urgent gitu ya, misalkan ganti handphone, apalagi ganti mobil gitu ya, tunda sebulan lagi. Ya, nanti kita lihat bulan depan gitu kan. Nah, kadang-kadang, seringkali ini menghentikan banyak keinginan-keinginan kita. Itu delay gratification. Kedua adalah kenali substitusi emosimu. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya gini, ada banyak pembelian-pembelian yang kita lakukan itu sebenarnya untuk memuaskan emosi doang. Contohnya kalau lagi stres, makan di tempat yang mahal, atau belanja, ya kan? Atau beli-beli barang online. Nah, itu substitusi emosi tuh. Sebenarnya barangnya belum tentu kepake, atau ya kepakainya ya gitu-gitulah. Nah, kita cari titik-titik di mana saya melakukan substitusi emosi ini, lalu saya carikan alternatif-alternatif lain yang lebih murah. Itu olahraga misalnya, ngobrol ketemu temen misalnya, ya kan, cari kegiatan-kegiatan lain, ya kan. Nah, cari pengganti untuk substitusi emosi yang lebih murah. Lalu yang ketiga nih yang penting banget adalah create sistem yang membatasi perilaku finansial kamu. Ini penting. Kadang-kadang kita memang nggak bisa mengendalikan diri, kadang-kadang kita bisa lose. Tapi sistem itu yang bisa menolong kita di saat kita tidak punya willpower yang kuat. Maksudnya sistem ini gimana Pak? Contoh sederhana dari saya ya. Saya sengaja menaruh tabungan-tabungan saya di produk-produk keuangan yang susah diambilnya. Misalkan deposito yang 6 bulan atau deposito yang 1 tahun sekalian gitu ya. Itu uang-uang lebih saya taruh di situ. Sehingga kalau saya punya keinginan, wah uangnya belum bisa dikeluarin nih. Uangnya ada tapi belum ada. Ya. Ada tapi belum bisa dipakai sekarang gitu kan. Tunggu nanti keluar depositonya. Nah saya sengaja create model-model kayak begini. Untuk darurat, untuk kalau investment. Nah
maka saya tidak dengan gampang memakai uang-uang saya. Saya sudah plot untuk saya memakai buat bulanan saya sekian. Ya udah, kamu hiduplah dengan itu. Kalau mau istilahnya hambur-hambur, ya dengan itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi yang perlu dikelola lebih dahulu adalah perasaan-perasaan kita. Kalau kita nggak bisa ngelola perasaan kita nggak bisa ngelola keadaan dan finansial kita. Makanya coba amati kehidupan orang-orang yang finansialnya amburadul. Rata-rata kehidupan emosionalnya pasti juga amburadul. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.